Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa di majelis ini membahas adab-adab Islam. Selepas kita membahas ya, berkenaan dengan bagaimana seorang muslim ya, ketika dianjurkan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Di sana disebutkan beberapa hadis adab-adab yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sedang sakit. Maka selepas bab itu kita akan membahas bab yang berikutnya berkenaan dengan adab-adab yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ketika menjelang kematian. Baik hal itu dilakukan oleh orang yang menjenguk ataupun orang yang sedang mengalami momen-momen terakhir sebelum berpisah dengan kehidupan dunia. Dan di sini disebutkan ada beberapa, ya ada 11 adab yang nanti akan kita bahas. Sekali lagi ini hanya ya yang beliau terpilih ya dari sekian banyaknya adab terkait dengan pembahasan ini. Beliau memilih 11 adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Baik. Adab yang pertama yaitu tadhkiruhu bil wasiyah. Adab yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu mengingatkan orang tersebut, mengingatkan saudara kita yang sedang ya, menjumpai akhir dari kehidupannya menjelang kematian, diingatkan ya, diingatkan untuk berwasiat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi." Ya. Tidak pantas bagi seorang muslim, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan. Yabitul lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Untuk melewati 2 malamnya melainkan wasiatnya itu tertulis. Melainkan wasiatnya sudah tertulis. Sehingga seorang muslim yang dia punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, ya, maka hendaknya dia langsung tulis wasiatnya. Dia sampaikan wasiat itu. Jangan sampai tertunda, melewati 2 malam, 2 hari 2 malam. Nah, wasiat ini bukan hal yang wajib,
Tetapi ini amat sangat dianjurkan bagi yang memang punya. Sekali lagi, bagi yang punya sesuatu ingin diwasiatkan, ya, maka jangan ditunda. Tulis. Apalagi ini momen di mana sudah akhir dari kehidupannya di dunia. Kalau kita bilang tuh sudah mau masuk pada fase sakaratul maut. Fase di mana sudah nggak enak gitu. Orang yang sakit, kemarin kita bahas di bab sebelumnya kan orang yang sedang sakit. Kemungkinan ada dari situ yaitu ketika orang sakitnya bertambah, sakitnya semakin bertambah, maka akan berujung pada kematian. Maka disinilah bab ini masuk pembahasannya. Apa yang harus dilakukan nih bagi seorang yang sudah menjelang kematiannya? Maka yang harus diingat wasiat. Ya. Apapun ditulis. Kalau memang punya. Kalau memang punya. Kalau tidak, maka tidak wajib. Tidak ada anjuran sama sekali. Karena memang tidak punya yang mau diwasiatkan. Seandainya ada, maka disegerakan. Orang yang hadir di situ, ingatkan. Ingatkan. Ya, karena momen ini tuh momen yang memang ya, luar biasa beratnya, sakaratul maut. Saking beratnya mungkin sudah nggak ingat lagi mau ngapain ini, harus apa. Maka perlu didampingi oleh orang-orang yang soleh supaya diingatkan. Diingatkan banyak hal, ditenangkan, disejukkan hatinya, diberikan kata-kata yang ya, yang terbaik, kata-kata yang bisa motivasi, kata-kata yang bisa membuat saudara kita yang sedang mengalami akhir kehidupannya itu dengan amal soleh. Dan yang menarik, Abdullah bin Umar ini kan yang meriwayatkan hadis ini ya. Jadi kata Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tersebut. Tatkala Abdullah bin Umar meriwayatkan atau mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, semenjak aku dengar sabda beliau ini, maka tidak pernah lewat satu malam pun melainkan aku sudah mempunyai wasiat. Melainkan sudah beliau tulis wasiat. Kalau memang beliau punya. Jadi ketika beliau punya wasiatnya, tidak sampai melebihi satu malam beliau sudah tulis. Jadi beliau batasi waktunya sehari semalam. Kalau memang punya wasiat, sehari semalam. Hal ini juga diperbolehkan, Pak. Bukan hanya ketika orang yang sedang sakit ya. Sakitnya seperti apa kita? Apakah sakitnya harus benar-benar merasakan mau kematian gitu atau bagaimana wasiatnya? Ketika memang kita sudah merasakan sakit yang luar biasa lah gitu. Sakit demam yang tinggi. Ya. Sudah merasa sakit demam tinggi, ya udah wasiat. Kalau memang punya, oh saya mau wasiatkan ini. Tulis, ingat. Ya. Kemudian juga untuk orang yang nggak lagi sakit, misalkan apa? Orang yang safar, bepergian jauh, ya. Dari sini ada urusan, bapak mungkin ada urusan nih, ada bisnis di Jakarta, luar kota, berarti perjalanan jauh. Sebelum pergi meninggalkan rumah, ada yang ingin disampaikan, karena tidak ada yang tahu.
Apakah kita akan kembali lagi ke rumah kita atau ke liang lahat? Ada yang tahu. Maka punya sesuatu yang ingin disampaikan, maka tulis wasiat. Sebelum berangkat tulis wasiat. Ya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh seorang yang memang sudah menjelang akhir hayat. Jadi kalau orang yang sering safar juga itu berpergian jauh, kerjanya memang begitu. Tiap waktu tuh mesti ya, keluar kota jauh. Nah ini ya sudah punya wasiat ini harusnya. Baik, nah yang berikutnya. Berikut adalah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, usi bimali kulli." Nah, ini pernah kita bahas kayaknya hadis ini ya. Ini beliau ketika itu saat sakit parah. Beliau punya Sa'ad bin Abi Waqqas kan orang kaya, sahabat yang kaya. Punya banyak harta nih, gitu kan. Nah, beliau udah sakit parah nih, kira-kira menjelang kematian ini kayaknya nggak bakal lama lagi deh. Makanya beliau punya banyak harta. Pengen bagaimana nih? Hartanya diapain nih? Maka tanya sama Rasulullah. Maka Pak Bu kalau nggak tahu, tanya sama ulama, tanya sama ustadz. Kalau nggak tahu, tanya. Nah, sahabat di sini bertanya kepada Rasulullah SAW, bingung hartanya. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya? Ditanya itu sama ditanya sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apakah harta yang aku miliki sekarang nanti kalau aku meninggal biar diserahkan semuanya? Ya, diwasiatkan aja seluruhnya. Kalau wasiat harta diwasiatkan berarti bukan kepada ahli waris. Ahli waris nggak dapat wasiat. Wasiat itu untuk selain ahli waris ya. Apakah harus dikasih seluruhnya kepada untuk diwasiatkan gitu harta semuanya? Maka kata Nabi SAW apa? La. Nah ini sini. Oh enggak begitu. Tanya lagi. Pertanyaan mana? Fasyatru. Nah, kata sahabat was tanya lagi nih. Setengahnya deh. Kalau enggak seluruh hartaku yang diwasiatkan ya udah kalau berarti setengahnya aja. Setengahnya aku wasiatkan, setengahnya lagi buat ahli waris biar ditinggalkan gitu. Kata Rasulullah, la. Enggak juga. Enggak, bukan seperti itu. Dibalas lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya udah kalau gitu sepertiganya deh. Lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa thulutsu wa thulutsu katsir. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sepertiga dan sepertiga itu adalah jumlah yang sudah cukup banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi di sini. Ini hadis yang membatasi kalau wasiat itu dengan harta adalah sepertiga saja. Ya. Tidak lebih sepertiga batas. Kurang dari itu enggak apa-apa, tapi tidak lebih. Jadi wasiat kalau ada harta diwasiatkan maka hartanya sepertiga dari harta yang dimiliki. Enggak boleh setengah, apalagi seluruhnya. Karena nanti kita ada sedikit kaidah di mana mungkin nanti kita akan nyusul kaidahnya ya. Kemudian dikatakan innaka antada'a warathataka aghniya khairan min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka
dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia. Diingatkan sama Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau masih ada ahli waris, maka tinggalkan untuk mereka. Kalau ada harta, tinggalkan untuk mereka. Biarkan mereka punya pegangan hidup untuk melaksanakan atau melanjutkan kehidupan mereka, ya, sepeninggal orang tersebut. Nah, kemudian tentu perbuatan itu lebih baik daripada nggak meninggalkan apa-apa dan membiarkan mereka dalam keadaan minta-minta kepada manusia. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya ketika ada bertemunya antara waris dengan wasiat, ahli waris dengan wasiat ini, ya, seorang punya harta, lalu dia pengen bersedekah juga gitu. Ya. Tapi dia juga pengen ditinggalkan untuk ahli warisnya. Bentroklah antara wasiat dengan waris, harta waris. Ya. Maka kalau seperti ini, bentrok ketemu, mana yang didahulukan? Ini yang terjadi sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, dia punya banyak harta, bingung. Wasiatkah atau dibiarkan jadi waris, dimiliki sama ahli warisnya? Mana nih yang afdol? Nah, jadi kalau kita bisa, ya, sebaik mungkin kita cari yang afdol. Ya, mana yang afdol? Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang utama adalah dahulukan ahli waris. Ya. Dan wasiat dicukupkan dengan pembatasan sepertiga. Sisanya dari harta itu untuk ahli waris. Gitu. Karena pembagian harta ketika seorang sudah meninggal, dia meninggalkan harta, maka harta itu kan dipakai untuk apa? Yang pertama kan untuk biaya pemandian jenazah, pemandian kafani, liang lahatnya, semua kan dari harta mayit, harta orang yang meninggal ini. Sudah diambil, masih ada sisa, ya, kemudian maka punya hutang enggak? Punya hutang enggak? Kalau ada hutang, dibayarkan dulu hutangnya, pakai harta dari mayit itulah. Masih ada sisa, baru di sini ternyata dilihat, oh dia pernah berwasiat, ternyata mana buktinya? Oh, wasiatnya ada ini. Sepeninggalku bla 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 bla, hartanya akan dibagi untuk si ini ya, sebagai wasiat. Maka sepertiga, lalu ditulis secara jelas sepertiga harta, berarti sisa dari sisa itu sepertiganya dikeluarkan dulu untuk wasiat, diberikan kepada yang ditujukan di situ. Kemudian setelah itu ada sisanya untuk ahli waris. Itu menjadi harta warisan. Gitu, jadi ada prosesnya. Kalau sudah habis ya sudah. Kalau sudah pemandian jenazah, layang lahat lain sebagainya, terus dibayar hutang, lunas selesai, nggak ada tersisa, ya sudah, nggak ada lagi. Ya, ya sudah, habis berarti, nggak ada harta waris berarti. Nah, jadi diingatkan, poin dari sini adalah apa? Mengingatkan orang yang menjelang kematian terhadap hartanya juga. Mas, hartanya masih ada enggak? Mau diapakan? Diingatkan. Yang paling penting adalah tahu ahli warisnya. Pak Bu, yang masih hidup siapa? Ya, itu penting banget. Biar nanti nggak jadi apa? Permusuhan.
Sampai detik ini terjadi permusuhan gara-gara harta peninggalan mayit. Bapakku kan ninggalin ini, sebidang tanah, ini dan itulah. Atau ada harta di bank, atau ada uang di bank sekian-sekian. Punya anak 5, punya anak 3, punya ini dan itu. Wah, gimana? Kalau tidak ada aturannya, maka akan siapa saja akan mengaku. Maka perlu ada aturan yang berlaku dari dipraktekkan dari syariat Islam. Baik. Yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu tadzkiru bi rahmatillahi wa fadlih. Yang berikutnya adalah mengingatkan orang tersebut, saudara kita ini yang sedang ya, menghadapi akhir hayatnya, sedang berjuang, ya, sulitnya, deritanya di akhir kehidupannya itu. Karena sakaratul maut itu sangat-sangat berat. Ya. Maka diingatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, karena Jabir si anak ini sahabat, ayahnya Abdullah juga seorang sahabat. Jadi makanya semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Putra Abdullah yang bernama Jabir radhiyallahu anhu ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qabla mauti bi thalathati ayyam. Ya, 3 hari sebelum wafatnya. Sebelum wafatnya beliau. Pernah mendengar sabda Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya beliau. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang kalian meninggalkan dunia melainkan dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Poin penting dari sini adalah ketika seorang itu akan meninggal dunia, jadikanlah akhir hayatnya itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita latih dari sejak sekarang. Ini bukan tiba-tiba orang tersebut langsung bisa, gitu. Enggak. Itu butuh proses. Makanya kita sampai saat ini ditimpa dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ya. Diberikan kenikmatan dan lain sebagainya untuk apa? Melatih diri berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan, itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ujian bagi kita, bagaimana kita menyikapi dengan nikmat itu yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan hal yang tidak kita sukai yang ditimpakan pada kita, baik itu berupa musibah dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Kita dilatih, diuji. Apakah kita akan menjadi orang yang sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika seorang tertimpa musibah maka itu menjadi ladang pahalanya. Selama dia mengharapkan pahala di sisi Allah dan bersabar, menerima takdir Allah ya dengan keridhaannya. Benar-benar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada hikmah di balik ujian tersebut. Ya. Dilatih dan dilatih. Setiap kali kita sakit itu, kita jadikan itu sebagai
momen kita untuk melatih diri kita bersabar, melatih diri kita untuk mengharapkan pahala insya Allah. Ingat setiap penderitaan seorang muslim. Yang paling menarik dari hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu apa? Setiap penderitaan seorang muslim yang dia hadapi, setiap sakit yang dia rasakan, setiap kesedihan yang dia alami, kegalauan, kebimbangan, apapun itu, ya, maka itu bisa menghapus dosa-dosa. Nah ini. Maka ingatlah selalu berprasangka baik kepada Allah. Tak kala Allah berikan kita A, B, C, D, gak usah hindari bertanya, mempertanyakan. Hindari itu. Hindari putus asa. Berat, iya. Setiap orang akan mendapatkan ujian yang berbeda. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban, ya, ujian yang memberatkan, yang tidak bisa dipikul oleh seorang hamba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya saja perlu waktu, perlu proses. Disitulah kita disucikan tanpa sadar. Mungkin kita nggak ngerti, ini kenapa nggak sembuh-sembuh dari penyakit ini. Bukan karena doanya, bukan karena, tapi karena kita tidak punya tekad yang kuat, tidak yakin sama Allah kalau Allah menyembuhkan itu. Lupa kalau itu menjadi ladang pahala. Menjadi momen untuk dihilangkannya dari dosa-dosa. Karena nggak ada yang nyaman dengan rasa sakit, pengennya cepat sembuh kan. Maka ingatlah berprasangka baik kepada Allah. Tatkala kita demikian, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala syabin wa huwa fil maut. Mana ini? Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menjenguk, ya, remaja yang sedang sakit dan sudah menjelang kematian. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya kepada remaja tersebut, kaifa tajiduk? Gimana kabarmu? Nah, ini dia, adab, salah satu adab. Ya, kalau seorang menjenguk, tanya kabarnya. Gimana kondisinya? Gimana kondisi kamu? Sudah membaikkah? Gimana, apa yang kamu rasakan sekarang, masih sakit? Tanyakan, bentuk perhatian. Tanyakan sebelumnya kita sampaikan juga kan, tanyakan kepada keluarganya, anggota keluarganya. Kalau memang tidak bisa ketemu, tidak bisa berjumpa, bisa tanyakan kepada keluarganya. Qala, kemudian kata orang tersebut, remaja itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi. Kata pemuda tersebut mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut sama hukuman Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosaku yang banyak. Seorang remaja bisa begitu ya, insyaallah. Ini beda memang. Ini kelasnya udah kelas iman yang tinggi ini. Ya. Kalau kita sakit ditanya gitu gimana coba?
Baik, tapi sebelah sini sakit, kita banyak ngeluhnya. Kalau ini ya sahabat ini remaja ini masih remaja. Mengatakannya apa? Bukan mengeluh sakit, tapi ngeluhnya apa? Takut sama hukuman Allah karena dosa-dosa yang banyak ini gimana? Ngeluhnya apa? Ngeluhnya pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua perkara berhimpun dalam hati seseorang, tidaklah dua perkara berhimpun dalam hati seseorang melainkan akan diberi oleh Allah apa yang diharapkannya dan dilepaskan dari apa yang ditakutinya. Lihat, Nabi SAW memberikan penyemangat di sini. Nggak mungkin berkumpul ada dua perkara yang saling berbeda ini dalam hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengabulkan apa yang kamu harapkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari rasa takut itu. Tapi ingat, ya, ingat ini selama berprasangka baik sama Allah. Kalau sudah suudzon sama Allah ya beda hasilnya, bukan ini. Tapi kalau orang yang husnudzon berprasangka baik kepada Allah saat-saat seperti itu, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dia akan minta ampunan Allah, Allah akan berikan ampunan. Dia takut, sangat takut dengan hukuman dari Allah, Allah akan lepaskan dia dari rasa takut itu. Nah, ini luar biasa ini. Jadi seorang yang lagi sakit seperti itu sudah menjelang nih jalan tiba diberikan semangat, ditenangkan hatinya, jiwanya. Ya, jangan sampai kita malah ya ente sih banyak dosa sih. Jangan gitu. Lagi sakit, ya Allah pengen cepat ini dosa-dosa sudah banyak. Lah, saudara telat. Jangan gitu. Mas, telat. Jangan, nggak ada kata telat. Sebelum sebelum meninggal masih ada kesempatan bernafas, waktunya bertobat. Nah, jadi jangan dikendorkan. Ya. Makanya perlu mendampingi ini memang orang-orang soleh. Gitu. Hindari dari orang-orang yang, mohon maaf ya, yang memang kurang ibadah. Kita tahu nih anggota keluarga kita tahulah gitu, kita paham. Sebisa mungkin tidak, sebisa mungkin bukannya dilarang, tapi momen itu lebih baik, lebih bagus kalau orang-orang soleh dari anggota keluarganya yang teranggap sebagai, kita anggap ya, kita nggak bisa menjudge orang itu 100% orang soleh, tapi kita anggap dari sikapnya, dari ibadahnya yang ditampilkan, semoga itu orang yang soleh. Datangkan, dekatkan dengan orang tersebut yang sedang sakit dan menjelang kematian. Supaya bisa ini mengingatkan, menenangkan jiwa. Ya. Perlu dengan orang-orang seperti ini. Baik. Adab yang berikutnya yaitu ta'ahudu bulli halqihi wa syafataihi. Adab yang berikutnya yaitu menjaga tenggorokan dan bibir agar tetap basah. Maksudnya apa? Menjaga tenggorokan dan bibir agar tetap basah. Kak, ini wallah alam ya. Kan saya ya
belum, maksudnya mungkin dan kita itu belum ada yang mengalami sakaratul maut seperti apa gitu kan. Tapi dikatakan karena beratnya sakaratul maut itu sampai-sampai tenggorokan bisa kering, bibir itu bisa kering, tenggorokan kering, bibir itu kering, sehingga sulit untuk bersuara, sulit untuk mengucapkan, untuk berzikir akhirnya. Itu akan menghambat. Ya. Maka sebisa mungkin ketika kita mendampingi orang yang seperti ini, ya, ajak dia untuk berwudu, membasuh wajahnya, ajak dia untuk minum mungkin seperti itu, dan dibasuh wajahnya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kanat taqulu, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun. Nabi SAW tatkala menjelang wafatnya beliau, rasa sakit yang beliau derita begitu parahnya, maka ada wadah air di hadapannya yang terbuat dari kulit ataupun yang terbuat dari kayu. Fiha ma'un, sudah terisi dengan air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Kemudian Nabi SAW ya mengambil air tersebut. Fayamsahu bihima wajahahu. Kemudian Nabi SAW mengusap wajahnya dengan air tersebut. Diusap wajah. Nah dari sinilah diambil judul tadi. Ya. Mudah-mudahan dengan ini salah satu ikhtiar supaya bisa membasahi bibir. Tatkala diusap ke wajah, bibir menjadi basah kembali. Dan kalau tenggorokan mungkin dengan minum. Ya. Atau dengan kumur-kumur. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu parahnya sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ya. Maka beliau mengusap dulu wajah beliau, barulah beliau mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kalimat tauhid. Nah, ini juga diingat-ingat bagi saudara kita yang menjelang kematiannya. Ucapkan kalimat itu. Terus dibimbing. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sulit mungkin, kalau sulit mungkin karena kering tadi itu. Tenggorokan kering jadi sulit. Bibirnya kering. Maka orang yang berilmu dia akan tahu harus seperti apa. Nah, ini perlu ditemani sama orang-orang yang berilmu. Kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita usapkan dia. Jadi dibantu. Lalu ucapkan la ilallah. Nah, sebab Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Ya, ini fase di mana sudah parahnya ini sakaratul maut ini. Ya. Ini udah puncaknya sebelum nyawa dicabut. Ya. Sebelum roh kita dicabut itu sakaratul maut ini puncaknya. Kemudian tsumma nasaba yadahu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengangkat tangan beliau. Ya. Berdoa. Faja'ala yaqul. Kemudian beliau mengatakan berdoa. Firrafiqil a'la. Menuju ar-rafiq al-a'la. Hatta qubida wa malat yaduh. Sampai beliau mengulang itu sampai beliau wafat dan tangannya pun melemah.
Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha berdoa seperti ini. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang ar-rafiq al-a'la, bersama dengan ar-rafiq al-a'la. Nanti kita akan bahas apa itu rafiq al-a'la. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, saat kepala beliau ada di pahaku, beliau pingsan sesaat, kemudian beliau sadar kembali dan menatapkan wajahnya ke atap rumah, ke atas langit. Jadi di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha kemudian menatap ke langit. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah ar-rafiqal a'la, ya Allah ar-rafiqal a'la. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya beliau. Ya. Apa itu ar-rafiqal a'la? Secara letter luck-nya dia artinya adalah teman. Rafiq itu teman. Al-a'la itu yang paling tinggi atau paling mulia. Jadi teman yang paling mulia. Jadi maksudnya Nabi SAW berdoa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau termasuk dari orang-orang yang bergabung dengan teman-teman yang paling mulia. Lalu siapa teman-teman yang paling mulia yang dimaksud ini? Hal ini berdasarkan dari ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu siapa mereka yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, teman yang mulia. Maka dari ayat inilah para ulama memberikan tafsiran bahwasanya ar-rafiq al-a'la yang dimaksud adalah para nabi, para siddiq, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para salihin, orang-orang yang saleh. Nabi SAW berdoa untuk masuk surga dan bertetangga dengan teman-teman yang paling mulia tersebut. Nah, ini dia, luar biasa. Ya. Jadi para nabi itu tidak akan mati sampai dipilih, diminta untuk memilih dunia atau akhirat. Ya, dunia atau akhirat. Dan ketika menjelang wafatnya Nabi SAW, ada satu riwayat di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW membaca ayat ini, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Saat itulah Aisyah mengerti. Ternyata saat itu Nabi SAW sedang diminta untuk memilih, dan Nabi SAW memilih akhirat. Nah, maka hukum dari ini membaca doa seperti Nabi SAW tersebut, keluarlah hukumnya. Para ulama mengatakan diantaranya adalah bolehnya membaca doa tersebut ketika menjelang kematian. Maka kita yang sudah belajar saat ini, ingatkan kepada, kalau memang ada momen kesempatan untuk bisa
mendampingi keluarga kita atau siapapun itu, saudara kita yang menjelang kematiannya, diingatkan doa itu. Baca doanya. Allahumma firli warhamni wa alhiqna bisalihin, atau Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Maksudnya adalah, ya Allah, masukkan aku ke surga dan bertetangga bersama dengan orang-orang teman-teman yang mulia ini, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Karena di surga, masuk surga sudah kenikmatan yang luar biasa, ditambah lagi dengan bertetangga dengan orang-orang soleh. Itu nikmat yang luar biasa, ya, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang akan didapatkan oleh orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada syaratnya, Pak. Syaratnya taat sama Allah, taat sama Rasul. Karena doa itu harus ada buktinya. Ketika minta ingin dekat dengan orang-orang soleh, buktinya apa? Buktinya adalah ayat ini. Harus taat dulu sama Allah, taat dulu sama Rasulullah SAW. Maka kita, Pak Bu, mulai sekarang, mulai kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam segala hal, semaksimal mungkin, semampu kita. Ya. Maka dari itu, mudah-mudahan semoga dengan hal seperti itu, proses dalam kehidupan kita mentaati Allah dan Rasulnya, pada momen di akhir kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian mungkin kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika nanti ada pertanyaan mungkin setelah adzan, insyaallah taala wa a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.